Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang saya ambil Matius pasal 26 karena kita akan memasuki hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta, saudara. Jadi berurutan begitu ya, hari raya Jumat Agung, hari raya Paskah, dan beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus. Dan saya mengkhususkan berselancar dalam kebenaran ini dalam Matius pasal 26. Satu pasal ini saya akan selesaikan karena nanti kita akan kembali lagi ke pasal 19, 20 dan seterusnya ya saudara-saudara. Nah, ini adalah perikop yang kedua dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat 13. Perikopnya saya berikan judul Yesus diurapi. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 6 ini ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, kisah pengurapan di Betania ini juga diceritakan saudara di kitab Markus dan di kitab Yohanes. Di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13 ini, ya saudara, tidak paralel saudara ya dengan Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Kenapa demikian? Memang pemilik rumah dalam Matius dan Lukas namanya adalah sama, yaitu Simon. Tetapi nama Simon adalah nama yang umum. Dan di samping itu dalam Matius ia disebut sebagai Simon si kusta. Sedangkan dalam Lukas ia adalah seorang Farisi. Perbedaan-perbedaan yang lain adalah dalam Lukas perempuan yang mengurapi ditekankan sebagai perempuan berdosa. Dalam Matius tidak. Dalam Lukas ada dialog antara Yesus dengan Simon. Dalam Matius tidak. Dalam Lukas yang mengkritik tindakan perempuan itu adalah Simon. Dan ia mengkritiknya dalam hatinya. Sedangkan dalam Matius yang mengkritik adalah murid-murid. Jadi tidak satu orang saja. Dan mereka mengkritik dengan ucapan, saudara. Di dalam Lukas juga kritikannya adalah karena Yesus yang adalah seorang nabi mau diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Sedangkan dalam Matius kritikannya adalah karena pengurapan dengan minyak wangi yang mahal itu dianggap sebagai pemborosan. Ya, penilaian penulis ya dalam konteks ini ya, saya sekalipun dua cerita ini mirip, tetapi sebetulnya merupakan cerita yang berbeda, saudara. Ya. Jadi Matius 26 ayat 6 sampai 13 ini paralel dengan Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Itu paralel, sama ceritanya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ya menambahkan ya informasi perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Nah, di Yohanes inilah dijelaskan, kalau di Matius tidak, tetapi secara cerita sama ya. Dengan Markus 14 ayat 3 sampai 9 jelas memang paralel, tetapi dengan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ada sedikit perbedaan-perbedaan sehingga ada orang-orang yang meragukan kepararelannya ya saudara ya. Pertama, dalam Yohanes 12 ayat 1 dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi 6 hari sebelum Paskah. Sedangkan dalam Matius 26 ayat 2 dikatakan saat itu sudah 2 hari sebelum Paskah. Demikian juga dengan Markus. Ya, di dalam Markus pasal 14 ayat 1 ya, saudara, saya bacakan bagi saudara. Markus pasal 14. Markus pasal 14 ya.
Ya, Markus pasal 14 saya bacakan ayat 1, demikian firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, saudara. Ya, jadi jelas ya keparalelannya ya Matius dengan Markus. Yohanes menulis sesuai dengan urutan-urutan waktu atau kronologis, ya Yohanes menuliskannya. Sedangkan contoh Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, ia menceritakan tentang pengurapan Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 6, ia menceritakan peristiwa di mana Yesus masuk ya Yerusalem naik keledai. Matius dan Markus tidak menulis sesuai dengan urutan-urutan waktu atau kronologis. Jadi Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13 itu sebetulnya tidak terjadi ya. Setelah Matius pasal 6 ayat Matius pasal 26 ayat 1 sampai 5 ya saudara, yang kemarin saya sudah khotbahkan ya saudara. Tetapi sebelum Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Jadi jauh sekali pasalnya ya dari 21 pasal 21 ke pasal 26. Itu perbedaannya. Karena itulah ayat 6 mengatakan bahwa saat itu ia masih ada di Betania, belum masuk Yerusalem, saudara ya. Tetapi mengapa Matius dan Markus menempatkan cerita tentang pengurapan Yesus itu di sini? Ya, ada 2 kemungkinan, saudara, diperkirakan dari penjelasan firman Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, untuk mengkontraskan Maria yang begitu cinta kepada Yesus dan royal bagi Yesus. Ya, kontras kan, dia sangat cinta, royal. Orang mencintai pasti rela, saudara, memberikan apa saja ya. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Oh, kalau sudah cinta, saudara, semuanya diberikan, saudara ya. Itu cinta, saudara. Dia bagi Yesus. Dengan Yudas yang mengkhianati Yesus, hanya dengan 30 keping perak. Yudas malah sebaliknya. Bukan mencintai gurunya, menjual gurunya. Terusnya dikatakan, untuk mendekatkan peristiwa pengurapan yang merupakan persiapan penguburan Yesus. Ya, ayat 12. Dengan peristiwa kematian dan penguburan Yesus. Jadi memang dirancangkan selaras gitu ya. Untuk persiapan Yesus sebelum ditangkap, dibunuh, dia diurapi dulu begitu ya. Nah, itu rancangannya begitu ya. Di dalam ayat 7 dikatakan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli ya, buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ia menggunakan minyak narwastu murni, saudara. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 itu dijelaskan demikian. Di dalam dikatakan bahwa ia menggunakan sejumlah setengah kati, yaitu sekitar setengah liter, saudara. Banyak sekali. Minyak wangi setengah liter, banyak sekali, saudara. Minyak itu dikatakan mahal harganya, ya, ayat 7 sampai 9 ya di dalam Yohanes pasal 12. Nah, sedangkan di dalam Markus pasal 14 ayat 5 dan Yohanes pasal 12 ayat 5 dikatakan bahwa harganya adalah 300 dinar. Bayangkan, saudara, karena 1 dinar itu adalah upah buruh kasar pada zaman itu, 1 hari 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar berarti 300 hari, hampir 1 tahun, saudara. Itu dia kumpulkan uang untuk dia membeli minyak narwastu dan untuk dibuang. Maksudnya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Wih, minyak wangi yang mahal, saudara ya. Maka harga minyak itu adalah hampir sama dengan upah seorang buruh kasar dalam 1 tahun. Di dalam Yohanes pasal 6 sampai ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Berarti 1 botol minyak narwastu itu dapat memberi makan 5.000 orang, saudara. Ya, belum terhitung ibu-ibu dan anak-anaknya. Ya kan 300 dinar. Minyak narwastu itu mahal, berarti kan untuk kasih makan 300 orang banyak, saudara. Kalau sekarang, saudara, kasih makan 300 orang, berapa puluh juta, saudara. Ya, botol yang ini yang harus dimengerti, ya, saudara. Jadi botol minyak wangi itu mempunyai
leher yang menyempit, saudara, ya, mengecil begitu ya, botol gitu, terus dia mengecil gitu ya, sehingga keluar airnya juga nggak sembarangan begitu keluar air banyak gitu ya, dia harus apa namanya, dikocok bahkan kalau bisa ya, untuk bisa keluar airnya gitu ya, jadi tidak truk keluar begitu aja. Tetapi saudara, biasanya ya bahasa yang umum ya, dioncrotin gitu kayak kita kecap gitu, cerot kalau kita bang baso atau saus tomat ya, yang hanya dibolongin atasnya kecil ya, seperti itu. Minyak narwasi sebenarnya nggak bisa keluar begitu glegek. Tetapi saudara, di dalam Markus 14 ayat 3b itu dikatakan bahwa Maria telah memecahkan leher botol itu. Jadi leher botolnya yang memang kecil dipecahkan tuh. Jadi ini gede lubangnya, saudara. Ya. Sehingga ia bukan lagi mengencrotkan yang cocok satu gitu ya, tret. Tapi dikatakan mencurahkan seluruh isi botol itu ke kepala Yesus, dituangin dengan minyak kepala Tuhan Yesus dengan minyak narwasu. Ya baunya semerbak kalau saudara dalam sebuah ruangan lagi gitu ya. Dari keberanian kasih wanita ini dapat dinilai bagaimana kalau kita sendiri. Apakah kita berani memberi seperti itu? Wah, saudara, hari-hari ini saudara begitu luar biasa, saudara. Peperangan setelah COVID membuat orang hampir ambiar soal ekonomi. Sehingga iman kekristenan pun banyak saudara-saudara yang runtuh ya. Yang untuk memberi saja setengah mati sekarang saudara harus dihimbaunya. Tetapi saudara, saya mengingatkan, saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara cinta Yesus. Jangan saudara takut menabur. Menaburlah saudara, di mana engkau layak menabur. Kalau saudara yakin di gerejamu bisa menabur, menaburlah di gerejamu. Buatlah engkau menjadi anak-anak Tuhan. Segala apa yang kau miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara, menaburlah yang terbaik. Ya saudara, di gereja di mana engkau dipercayakan Tuhan beribadah. Ya, ini yang penting, saudara. Jangan takut-takut. Ini contoh yang indah firman Tuhan hari ini. Bagaimana Maria, saudara. Bahkan dia tidak hanya menaburnya trot, sedikit-sedikit begitu. Dia patahkan, dia curahkan semua, habis. Nah, kita juga begitu kan, ada uang banyak ngasih sedikit-sedikit. Sudah bangga sekali. Ya, kalau perlu difoto, divideoin bahwa saya memberi orang miskin. Ya, kasih gereja, suruh kasih sekian-sekian rupiah dan di videoin supaya kelihatan bahwa kita adalah orang yang baik. Sedih sekali, saudara. Ya, ini tidak boleh seperti itu, saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, kasih. Berilah yang baik, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Jadi, saudara, kalau saudara memberikan sesuatu untuk Tuhan, bagaimana saudara memberikannya? Mengecorotkannya sedikit-sedikit saja, ya, yang menunjukkan saudara kikir dalam memberi untuk Tuhan, atau mencurahkannya yang menunjukkan bahwa saudara royal atau berani menabur dalam memberi untuk Tuhan. Mengapa Maria memberi dengan begitu royal? Saudara, kita lihat bisa jadi menjadi pengingat untuk kita kalau kita sudah tidak berani lagi menabur, ya, khususnya untuk gereja Tuhan, ya. Saudara, dengan jelas karena di dalam dirinya ada kasih kepada Yesus. Yang pertama, Maria melakukan itu karena dia sangat mengasihi Tuhan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara hari ini berhitung dengan gerejamu untuk memberikan persembahan, apalagi kami aliran Pentakosta mengembalikan mirik persepuluhan, saudara hitung-hitung. Dengar lagi omongan dari rumah tangga gereja lain, ya saudara. Tambah imanmu rontok untuk saudara berani menabur, saudara. Nah, ini yang dikatakan karena kasih kepada Yesus. Jadi adanya pemberian yang begitu royal belum tentu menunjukkan adanya kasih, saudara. Kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, 1 Korintus 13 ayat 3. Tetapi kalau ada kasih, maka pasti kita akan memberi dengan royal. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku, yang terbaik hanya bagimu. Biasanya orang yang tidak atau kurang mengasihi Tuhan berusaha memberi seminim mungkin, asal tidak dosa, saudara. Ya ada orang-orang yang kalau mau persembahan ada uang di dompetnya, ya
Ya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, yang dikasih ya yang 5.000. Kalau 5.000 suka-suka persembahannya 2.000. Ya, kayak tukang parkir aja kalah sama kita memberikan persembahan. Sedih banget saudara. Ya kayak kita takut miskin gitu ya, bahwa kita nggak tahu berkat kita itu karena Tuhan saudara. Ya, padahal di dompetnya ada 2.000-an, ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 barangkali. Seharusnya yang terbaik yang dia kasih, saudara. Tapi dia kasih yang kurang baik. Sama dia memberi ke tukang parkir 2.000. Ya di gereja berikan persembahan 2.000 perak. Ya haleluya. Sangat iman yang sangat tipis sekali, saudara. Ya ini yang terjadi. Ya berusaha memberi seminim mungkin asal tidak dosa. 10% persis. Itu pun kalau per bulan, saudara, 10% persis. Sudah merasa gereja itu sangat dia bantu. Waduh, membantu gereja. Dengan memberikan persembahan persepuluhan 10% sudah merasa dia adalah yang paling berkuasa di gereja. Diatur gembalanya. Gua memberi persepuluhan paling gede. Wah, kesian sekali ya. Apalagi kalau gembalanya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Wah, dia takut sama si orang ini. Yes, haleluya, tuh gereja jadi apa, saudara? Ya dia tidak pernah mau membeli lebih dari 10%. Atau lebih dari itu, saudara. Tetapi saya memberitahukan, orang yang mengasihi Tuhan akan memberi tanpa banyak perhitungan. Maria adalah orang awam, tetapi ia mengasihi Yesus. Bandingkan dengan Yudas yang adalah rasul, tetapi justru menjual Yesus. Udah nggak ngasih, malah dia menjual gurunya. Sedih sekali. Banyak orang-orang yang pelit. Gerutunya paling tinggi, koreksinya paling kuat. Saudara. Di gereja tukang koreksi banget. Banyak sekali. Saudara. Nabur paling hitung-hitungan. Tapi koreksi paling tinggi. Wah, apa betul ini uang itu? Gak karu-karuan. Jangan begitu ya, saudara. Untuk Tuhan, berilah yang baik. Beri saja. Bagaimana nanti dikelola, itu urusan mereka. Aku sudah menabur. Seperti kita sedang menabur biji ke dalam tanah. Kita nggak tahu biji diapakan di dalam tanah itu. Yang kita tahu kita sudah nabur. Tetapi Tuhan janjikan biji itu akan bertumbuh, berbuah, dan buah itu dihasilkan untuk saudara kembali. Ya saudara, dikatakan ia melakukannya dengan rendah hati. Di mana dikatakan ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Wow. Sudah memberikan yang terbaik, dia seka lagi pakai rambutnya lagi. Mari memberi banyak, tetapi ia tetap memberi dengan rendah hati. Ya, saudara-saudara, kalau engkau sudah diberkati Tuhan, menabur di gerejamu, saudara, ya saudara kan yang mendengar bisa jadi dari gereja mana saja. Kalau saudara orang percaya senang mendengar firman Tuhan yang saya taburkan, ingat baik-baik. Ya saudara memberi dengan rendah hati. Ada banyak kita saudara orang-orang Kristen karena memberi banyak, lalu memberi dengan sombong, dengan rasa kebanggaan, aku yang paling memberi untuk gereja ini, berkorban untuk gereja ini. Dan mereka berpikir bahwa tanpa mereka, gereja atau Tuhan pasti bangkrut. Saudara nggak percaya kalau saudara pikir Tuhan tergantung oleh manusia, kitalah yang tergantung kepada Tuhan. Saudara. Apakah saudara memberi dengan sikap seperti itu atau dengan sikap seperti Maria? Saudara yang memperhatikan, jadikanlah itu teladan. Memang dalam gereja sering ada jemaat yang lebih bagus dari pendetanya dalam hal mengasihi Tuhan, saudara. Betul, saudara. Ya. Tapi, saudara, kita juga harus mengerti bahwa segala yang kita beri tidak boleh kita ukur-ukur dengan orang lain, dengan pendetanya, dengan sebagainya. Ayat 8-9, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dalam Matius, yang gusar dan menegur perempuan itu adalah murid-murid. Ayat 8 yang menjelaskan demikian. Sedangkan di dalam kitab Markus dikatakan, hanya dikatakan ada orang. Ya, Markus 14 ayat 4. Sedangkan dalam Yohanes dikatakan Yudas. Jadi kita bisa menyatakan siapa yang menegur Maria itu Yudas. Dasarnya ayat Yohanes pasal 12 ayat 4. Yudas lah yang menegur. Apa yang ditabur Maria itu? Pemborosan. Saudara,
Mungkin sekali Yudas yang mulai menegur sehingga membakar murid-murid yang lain, sehingga akhirnya semua ikut mengkritik. Karena di dalam kitab Matius ini, saudara, dikatakan murid-murid. Jadi ada lebih dari satu orang berarti, ya bukan hanya Yudas. Jadi barangkali Yudas yang sudah mulai menegur duluan, ya, sehingga membakar murid-murid yang lain, sehingga bener juga nih omongan Yudas gitu ya, wah boros nih gitu ya, sehingga akhirnya ya semua murid-murid yang lain ikut mengkritik Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Saudara-saudara, ini mengajar kita untuk tidak membiarkan diri kita dihasut oleh orang lain. Kita harus mengerti, jangan sembarang kita mendengar orang dan kita mengikuti perintah orang. Dengarkanlah perkataan firman, saudara pasti hidup. Juga untuk tidak ikut-ikutan mengkritik orang sebelum tahu dengan jelas salah tidaknya orang itu. Jadi jangan mudah-mudah diprovokasi, saudara. Berpikirlah secara tenang, secara arif. Setiap kali ada isu-isu, hoax atau apa saja berita-berita yang saudara dapat, perhatikan dengan baik-baik. Saudara-saudara, firman Tuhan Yesus diurapi ini kiranya menjadi contoh bagi saudara dan saya hari-hari ini. Ya, mari jadi seperti Maria, menabur yang terbaik, memberikan dengan rendah hati, dan yang terakhir, jangan seperti murid-murid. Ya, saudara-saudara, mencela, apalagi Yudas, ya, kelihatannya dia benar, ya, apa yang dia pikirkan hanya untuk orang-orang susah. Sayang, 300 dinar dibuang begitu saja. Kalau dikasih ke orang miskin, sepertinya pemikirannya baik, padahal Tuhan Yesus sudah tahu dia pencuri uang kas Tuhan Yesus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.